Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Pembebasan terpidana pembuat bom Bali Umar Patek di Indonesia akan menjadi hari yang sulit bagi warga Australia yang kehilangan orang yang dicintai dan kerabat dalam serangan itu. Hal itu disampaikan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles pada Kamis 8 Desember 2022. Dilansir dari Reuters, Patek dibebaskan bersyarat pada Rabu 7 Desember 2022 malam. Pada hari yang sama, setelah seorang pelaku bom bunuh diri yang pernah di penjara atas tuduhan terorisme menyerang sebuah kantor polisi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang membunuh dirinya sendiri dan seorang petugas. Patek dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2012 atas keterlibatannya dalam pengeboman yang mengobrak-ngabrik dua klub malam di Bali yang menewaskan 202 orang termasuk 88 warga Australia dan 38 warga Indonesia. Pemerintah Australia telah berulang kali membuat pernyataan kepada pemerintah Indonesia tentang pembebasan awal Patek dan akan terus menghubungi pihak berwenang Indonesia untuk memastikan Patek harus diawasi. Patek, seorang anggota kelompok militan Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada Agustus karena berperilaku baik di penjara. Jadwal rilisnya ditunda setelah keributan dari Australia. Kementerian Kehakiman Indonesia mengatakan Patek akan diminta untuk berpartisipasi dalam program pendampingan hingga April 2030 dan setiap pelanggaran dapat menyebabkan pembebasan bersyaratnya dicabut. Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen mengatakan kepada ABC Television pada hari Kamis bahwa pembebasan Patek menjadi perhatian semua warga Australia tetapi tidak mungkin mempengaruhi hubungan bilateral. Atas perbuatannya di tahun 2012 tersebut, Umar dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Umar dibebaskan bersyarat di hari yang sama dengan tragedi ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Rabu 7 Desember 2022. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengatakan pembebasan Umar menjadi hal yang sulit bagi warga Australia. Hal ini karena kebanyakan korban dalam insiden bom Bali 2012 adalah warga Australia yang sedang berada di Bali. Pemerintah Australia telah berulang kali membuat pernyataan kepada pemerintah Indonesia tentang pembebasan awal Umar. Pihaknya mengatakan akan terus menghubungi pihak berwenang Indonesia untuk memastikan Umar terus diawasi. Umar merupakan seorang anggota kelompok militan Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada Agustus lalu karena berperilaku baik di penjara. Namun jadwal rilisnya ditunda lantaran ada tanggapan dari pihak Australia. Meski begitu, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen mengatakan pembebasan Umar memang menjadi perhatian warga Australia, tetapi dipastikan tidak akan memengaruhi hubungan bilateral. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.